Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan konsumen dan bagaimana perbedaan antara konsumen dengan pelaku usaha jika dilihat dari hak dan kewajibannya? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Konsumen dan pelaku usaha konsumen adalah individu atau kelompok yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Pelaku usaha adalah individu atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, baik barang maupun jasa, untuk mendapatkan keuntungan. Perbedaan hak dan kewajiban konsumen. Hak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk, mendapatkan perlindungan atas keselamatan, dan hak untuk mengajukan keluhan. Kewajiban membayar harga sesuai dengan yang disepakati dan menggunakan barang atau jasa sesuai petunjuk. Pelaku usaha hak mendapatkan imbalan dari penjualan produk jasa dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kewajibannya menyediakan barang atau jasa yang aman dan berkualitas, serta memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Contoh, seorang konsumen memberi makanan dari restoran, dan restoran tersebut bertanggung jawab untuk menyediakan makanan yang aman dan sesuai standar. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dan apa tujuan dari perlindungan konsumen tersebut? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan dalam transaksi barang dan jasa. Tujuan perlindungan konsumen: melindungi konsumen dari tindakan yang merugikan, meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Contoh, jika konsumen membeli produk yang cacat, mereka berhak untuk mengembalikan produk tersebut dan mendapatkan penggantian atau perbaikan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan. Selanjutnya, soal nomor 3. Mengapa konsumen perlu dilindungi dan jelaskan sumber hukum dari perlindungan konsumen. Pentingnya perlindungan konsumen perlu dilindungi untuk mencegah penipuan, eksploitasi, dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Perlindungan ini juga mendorong keadilan dan transaksi. Sumber hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang terkait. Selanjutnya, soal nomor 4. Ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan terhadap implementasi prinsip perlindungan konsumen antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni prinsip produk liability dan strict liability. Apa yang dimaksud dengan prinsip produk liability tersebut dan bagaimana perbedaannya dengan prinsip strict liability? Jelaskan dengan mengemukakan contoh. Prinsip produk liability dan strict liability. Prinsip produk liability adalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang mereka jual, meskipun tidak ada kesalahan dari pelaku usaha. Strict liability adalah prinsip di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk mereka, terlepas dari apakah mereka melakukan kesalahan atau tidak. Perbedaan produk liability memerlukan bukti bahwa produk tersebut cacat dan menyebabkan kerugian. Sementara dalam strict liability tidak memerlukan bukti kesalahan, hanya perlu membuktikan bahwa produk tersebut menyebabkan kerugian. Contoh produk liability. Konsumen menggugat perusahaan karena produk makanan yang terkontaminasi. Contoh strict liability. Konsumen yang terluka akibat alat berat
yang jatuh dari gedung konstruksi meskipun tidak ada kesalahan dari kontraktor. Selanjutnya soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan jasa dan bagaimana perbedaan antara jasa dengan barang jika dilihat dari aspek ekonominya? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jasa dan barang jasa adalah kegiatan atau layanan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sedangkan barang adalah produk fisik yang dapat dilihat dan disentuh. Perbedaan ekonomis: jasa tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat disimpan. Contohnya, layanan perawatan kesehatan. Sedangkan barang memiliki bentuk fisik dan dapat disimpan. Contohnya mobil. Contoh dan dasar hukum: jasa layanan transportasi seperti taksi online, sedangkan dalam barang, produk elektronik seperti smartphone. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, nomor 6. Apa yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan bagaimana perbedaan dengan asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan asas keadilan? Jelaskan dengan mengemukakan contoh. Asas keamanan dan keselamatan konsumen berikut. Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah prinsip yang menuntut agar barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Perbedaan dengan asas lain. Asas keseimbangan menekankan pada kesetaraan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Contoh, konsumen berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan harga yang dibayar. Asas kepastian hukumnya menjamin kepastian dalam hukum sehingga konsumen dan pelaku usaha dapat memahami dan kewajiban mereka serta haknya. Contoh, hukum yang jelas mengenai pengembalian barang. Asas keadilannya menuntut perlakuan yang tidak adil bagi semua pihak dalam transaksi. Contoh, tidak ada diskriminasi dalam pelayanan. Sebuah produk makanan harus memenuhi standar keamanan dengan agar tidak membahayakan konsumen. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau fault liability, liability based on fault, dan bagaimana perbedaannya dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga liability, absolute liability, atau strict liability? Jelaskan dengan mengemukakan contoh. Berikut prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau fault liability adalah prinsip di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan jika terbukti ada kesalahan dari pihaknya. Perbedaan dengan prinsip lain, praduga atau presumption of liability adalah tanggung jawab pelaku usaha dianggap ada sampai terbukti sebaliknya. Contoh, jika konsumen terluka akibat produk, pelaku usaha harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Tanggung jawab mutlak atau strict liability, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian tanpa perlu membuktikan kesalahan. Contohnya yaitu, jika seorang konsumen terluka akibat produk cacat, pelaku usaha tetap bertanggung jawab. Contoh dari fault liability, jika sebuah mobil mengalami kecelakaan karena cacat desain, dapat diminta pertanggungjawaban jika terbukti ada kesalahan. Strict liability, jika seseorang konsumen terluka oleh bahan peledak yang dijual,
Produsen bertanggung jawab tanpa memerlukan bukti atas kesalahannya. Berikut soal nomor 8. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering menyebut bahwa pembeli itu adalah raja. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pembelilah sebagai kali dirugikan. Mengapa demikian? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan solusinya dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Berikut, pembeli sebagai raja. Meskipun sering dikatakan bahwa pembeli adalah raja, kenyataannya konsumen seringkali berada dalam posisi lemah karena kurangnya informasi tentang produk, ketergantungan pada pelaku usaha yang lebih berpengalaman, praktik bisnis yang tidak adil, seperti penipuan atau produk yang tidak sesuai. Contoh, konsumen membeli produk dengan iklan yang menjanjikan kualitas tinggi, tetapi menerima barang yang cacat. Solusi dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan edukasi konsumen tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik bisnis yang curang. Selanjutnya, soal nomor 9. Percantuman label merupakan suatu kewajiban dari pelaku usaha yang merupakan sumber informasi bagi konsumen. Sebutkan apa saja yang harus dimuat dalam suatu label, sanksi apa saja dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar kewajiban pencantuman label tersebut. Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Berikut, pencantuman label kewajiban adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai produk yang harus dimuat dalam label, yang dimana pencantuman label itu seperti nama produk, komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, informasi gizi, petunjuk penggunaan, dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, seperti denda administratif, penarikan produk dari pasar, dan pidana bagi pelanggaran yang berat. Contohnya, produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dapat dikenakan sanksi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut soal nomor 10. Pelaku usaha melakukan promosi untuk konsumen. Apa yang dimaksud promosi? Bagaimana konsumen mendapatkan promosi menyesatkan yang merugikan konsumen, dan apa perbedaan dengan promosi menyesatkan? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Promosi adalah upaya untuk meningkatkan penjualan barang atau jasa melalui berbagai cara, termasuk iklan dan diskon. Promosi menyesatkan adalah informasi yang tidak benar atau menipu yang dapat merugikan konsumen. Contoh, iklan yang menyatakan produk dapat menyembuhkan penyakit tanpa bukti ilmiah. Perbedaannya, promosi yang sah memberikan informasi yang akurat dan transparan, sedangkan promosi menyesatkan berpotensi untuk menipu konsumen dan seolah-olah untuk agar barangnya cepat laku. Contohnya ialah iklan suplemen yang mengklaim dapat menurunkan berat badan tanpa diet atau olahraga. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.